Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di postingan kali ini kita akan membuat video tentang bagaimana caranya masuk dan menjadi karyawan di PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu ya teman-teman. Baik. Setelah kita masuk ke Google di sini, silakan teman-teman bisa ketikkan recruitment KI. Oke, setelah itu 2023 ya teman-teman. Oke. Setelah teman-teman ketikkan kurang lebih seperti ini, maka kita klik pencarian ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul halaman paling atas ya teman-teman. Di sini kita buka untuk website kereta apinya. Jadi website resminya adalah recruitment.ki.id. Kita buka ya teman-teman untuk website perusahaannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada rekrutmen eksternal tingkat SLTA D3 dan D4 S1 bersumber dari Job Fair Universitas 11 Maret tahun 2023 PT Kereta Api Indonesia Persero. Kita harus tahu dan kita harus teliti terkait postingan website yang tersedia, di mana tanggal ini dimulai 5 Mei 2023 dan berakhir di tanggal 11 Mei 2023. Dalam artian dan dapat diartikan bahwa tanggal sekarang ada tanggal 5 Mei dan berakhir sampai dengan tanggal 11. Untuk selanjutnya teman-teman lihat postingan berikut. Jika memang berakhir di tanggal 5 Mei, otomatis lowongan tersebut sudah ditutup, seperti halnya Recruitment Mandarin ini berakhir di 1 Mei 2023. Kemudian di bawahnya lagi masih dibuka ya teman-teman ya, berakhir di mohon maaf, ini sudah Maret ya, jadi untuk postingan terbaru ada di paling atas. Oke, kita langsung klik untuk read more ya teman-teman, read more untuk membaca selengkapnya, dimana rekrutmen eksternal tingkat SMA ini adalah rekrutmen yang melalui Job Fair Universitas 11 Maret tahun 2023 dengan kriteria WNI dengan jenis kelamin pendidikan pria, pendidikan SMA atau D3, kemudian ada untuk pria dan wanita dengan pendidikan D4 atau S1, sehat jasmani atau rohani, memiliki ijazah SMA sederajat ya dengan nilai ujian akhir nasional atau UN rata-rata minimal 70, atau khusus untuk SMA lulusan mulai tahun 2020 dan setelahnya menggunakan nilai ujian sekolah dengan bagian belakang ijazah dengan rata-rata nilai 70 atau 70 ya, 7,0 atau 70 ya teman-teman. Baik untuk lulusan D3 dengan IPK 3,0 dan akreditasi jurusan atau program studi pada saat tanggal kelulusan minimal adalah baik sekali atau dari BNPT. Kemudian untuk D4 atau S1 dengan IPK 3,0 dan akreditasi jurusan studi pada saat tanggal kelulusan minimal unggulan A dari BNPT. Untuk usia pelamar di per 1 Mei 2023, yaitu tingkat pendidikan SMA serendah-rendahnya adalah 18 tahun dan setinggi-tingginya adalah 25 tahun. Kemudian untuk D3 serendah-rendahnya ada di tahun 20 dan setinggi-tingginya adalah 27 tahun. Kemudian untuk tingkat S1 atau D4 serendah-rendahnya adalah 21 tahun dan setinggi-tingginya adalah 30 tahun. Dengan tinggi badan pria minimal 160 cm dengan berat badan ideal. Kemudian untuk perempuan tinggi badan 155 cm dengan berat badan ideal, berkelakuan baik, tidak bertato dan bertindik, tidak pernah menggunakan atau terlibat narkoba, kemudian tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin atau diberhentikan dengan tidak hormat,
tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerjaan perusahaan pada saat diterima sebagai pelamar perusahaan, bersedia mengikuti seleksi rekrutmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia, lulus dengan seleksi calon pekerja baru yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen PT Kereta Api Indonesia tahun 2023. Baik teman-teman, untuk ketentuan khusus di pelamar ini yaitu bersedia ditempatkan seluruh PT KI, bersedia ditempatkan dan dialihkan formasi sesuai kebutuhan dan aturan yang sesuai di PT KI, dan mendapatkan informasi pekerjaan didasarkan pada hasil seleksi rekrutmen masing-masing pelamar dan kebutuhan perusahaan. Lokasi seleksi tidak ditentukan penempatan calon pekerja dan bersedia mengundurkan diri jika dari hubungan kerja dengan institusi lainnya apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi. Ya. Kemudian tahap seleksi yang pertama ada seleksi administrasi yang dilaksanakan offline ya teman-teman di lokasi job fair. Kemudian yang kedua ada seleksi kesehatan awal, yang ketiga ada seleksi psikologi, yang keempat ada seleksi wawancara, dan terakhir ada tes kesehatan akhir atau medical check up. Pelaksanaan job fair untuk waktu atau pelaksanaannya yaitu Rabu sampai dengan Kamis ya, atau tanggal 10 sampai dengan 11 Mei 2023, waktu jam 8 WIB sampai dengan jam 4 sore. Lokasi di Universitas 11 Maret. Alamat tertera yaitu dengan pendidikan SMA Gedung Student Center UNS. Untuk tingkat pendidikan S1 sederajat yaitu di atau D3 di Auditorium GPH HRH Mataram UNS ya. Kemudian dokumen yang wajib teman-teman bawa ya saat melamar yaitu KTP, kemudian CV terbaru, ijazah, transkrip nilai, akreditasi jurusan saat tanggal lulusan, suratan dari registrasi untuk dokter itu untuk S1, sama untuk akreditasi jurusan itu S1 juga, dan D3 ya. Sertifikat bahasa Inggris itu untuk S1 ya. Asli dan fotokopi semuanya masih berlaku maksimal 2 tahun sejak tanggal penerbitan ya. Untuk lembaga pendidikan bahasa Inggris terakreditasi dengan skor minimal TOEFL ITP 400 ya. Tertera ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Untuk pengumuman seleksi yaitu di tanggal 13 Mei 2023. Prosedur pelaksanaan job fair, teman-teman harus berpakaian rapi, kemudian mengikuti ketentuan yang berlaku. Pelamar berminat wajib datang ya, langsung membawa berkas dokumen fisik dan soft file yang telah dijadikan satu dalam format PDF yang ukurannya maksimal 5 MB. Panitia rekrutmen akan memverifikasi dokumen yang dibawa oleh pelamar. Kemudian pelamar diinginkan memenuhi syarat saat verifikasi dokumen. Selanjutnya berhak mengikuti seleksi lanjutan yaitu seleksi kesehatan awal yang akan dipublish di website recruitment.ki.id ya. Kemudian di sini bisa dibaca sendiri. Untuk waspada penipuan ya, sangat teman-teman harus hati-hati. Dan di sini sudah bagan yang tersedia, dimana untuk kualifikasi, formasi, jenis kelamin, pendidikan, jurusan, kemudian keterangan di sini, dan selanjutnya yaitu syarat dokumen. Oke, sekian sharing dari saya, dari admin Destory Pekerja. Sampai jumpa sampai di konten berikutnya. Terima kasih, bye bye.